Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad SBS Riki. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Jihad, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Pertama, pengertian jihad. Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan manusia dalam suatu tujuan. Berjihad merupakan salah satu perbuatan yang mendapatkan ganjaran yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berjihad itu sendiri terbagi dalam beberapa varian. Yang kedua, macam-macam jihad. Berjihad dapat dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara berjihad ada 3, yaitu berjihad dengan lisan atau perkataan. Ini contohnya seperti dakwah, itu juga disebut berjihad dengan lisan. Yang kedua yaitu berjihad dengan harta. Contohnya seperti sumbangan ke panti asuhan, itu juga bisa berjihad dengan harta. Yang ketiga yaitu berjihad dengan jiwa. Contohnya seperti ada musibah kebakaran, lalu kita juga menolong, itu juga disebut dengan jihad dengan jiwa. Yang berikutnya, hukum jihad. Pada dasarnya, berjihad hukumnya fardu kifayah, namun menjadi fardu ain jika pertama, jika seorang muslim mu'alaf masuk di medan perang dan tidak boleh lari. Yang kedua, jika musuh telah memasuki wilayah sehingga kaum muslimin mukallaf wajib memerangi. Yang ketiga yaitu jika diperintahkan oleh pemimpin untuk berperang, maka saat itu pula menjadi wajib ain. Berikutnya adalah tujuan jihad. Yang pertama, tujuan jihad adalah untuk mempertahankan hak kaum muslimin, bukan dengan cara merampas hak milik orang lain. Karena pada prinsipnya Islam sangat menghargai dan menjunjung hak hidup manusia. Berikutnya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Menurut Imam Abu Laits berkata, seseorang yang akan menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar harus memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, harus berilmu, sebab orang yang bodoh tidak mengerti hakikat ma'ruf dan munkar. Jadi yang pertama itu ialah harus berilmu. Terus yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala dan niat untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, kasih sayang kepada yang dinasehati dengan lunak dan ramah tamah, tidak menggunakan kekerasan, karena Allah telah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berperilaku lemah lembut ketika menghadapi Firaun. Yang keempat, sabar dan tenang, sebab Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka, yaitu anjurkan kebaikan dan cegahlah yang munkar dan
sabarlah terhadap segala penderitaanmu. Yang kelima, harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan kepada tidak dicemooh orang atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak termasuk pada ayat yang berbunyi atamurunna bil birri wa tansyauna anfusakum. Artinya, apakah kamu mengerjakan kebaikan kepada orang lain sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Berikut ini adalah contoh perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh amar ma'ruf nahi mungkar ini di wilayah sekolah dan kampus. Yang pertama, melarang teman mengejek. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan oleh agama Islam maupun agama yang lain. Yang kedua, mengajak sholat. Ini juga merupakan contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah tidak zalim. Yang keempat, saling berbagi. Yang kelima, menolong teman yang kesusahan. Contoh, teman kehabisan bensin, lalu kita carikan bensin teman kita. Selanjutnya itu saling menasehati agar kita saling mengingatkan. Selanjutnya, mengajak kepada kebaikan. Itu juga contoh amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya adalah menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Ya, itulah contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.